Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada BNF dan Mida selaku pengasuh dari Istana Pendidikan Pesantren Supreme melalui Benfida. Yang terhormat kepada Mr. Afifah selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Quran melalui Benfida, dan tak terkecuali kepada orang tua saya dan keluarga saya, semoga saya selalu. Saya Mari Fendi, hari ini akan mempresentasikan penjelasan sebagai syarat dari asesmen sementara akhir semester ganjil dengan mapel PPKN berjudul Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah dinamika demokrasi Pancasila. Yang dimana hal ini merupakan perjalanan panjang sejarah demokrasi Pancasila yang mengalami pasang surut yang menjadi awal dari sistem parlementer, yang dimana hal ini tidak stabil karena adanya pergantian kabinet, sehingga dan adanya pengadaannya pengadaan pemilu di tahun 1998. Dengan pengaruh dari adanya demokrasi Pancasila yang yaitu pada masa awal sebelum kemerdekaan, terdapat budaya gotong royong dan musyawarah dalam masyarakat yang menjadi dasar perumusan Pancasila. Dan hal ini pula menjadi demokrasi Pancasila juga merupakan saran untuk menguatkan peran rakyat dalam pemerintah ataupun dalam menjalankan tugas sebagai warga negara Indonesia. Dan pengertian demokrasi Pancasila adalah merupakan demokrasi yang dimana sistem dari demokrasi tersebut berdasarkan Pancasila yang mengutamakan kepentingan bersama, menekankan tanggung jawab, dan rakyat memiliki kekuasaan tertinggi sesuai moral masing-masing. Dan untuk ciri-ciri demokrasi Pancasila berbeda dengan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, yaitu adanya penghargaan antara hak dan kewajiban dalam pengambilan keputusan musyawarah, tidak adanya pemaksaan, dan pengakuan persamaan kedudukan masyarakat. Nilai-nilai pokok dari demokrasi Pancasila itu bersumber dari 5 sila yang ada dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan, yaitu kemanusiaan dan persatuan. Kita tahu bahwa Pancasila terdiri dari 5 sila, ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Untuk ketuhanan, nilai-nilai pokok dari ketuhanan yaitu berperilaku sesuai moral agama maupun moral suku ataupun moral masyarakat masing-masing. Namun tidak lepas dari rasa persatuan antar agama. Selanjutnya ada kemanusiaan, yaitu menghargai martabat manusia baik kalangan rendah maupun kalangan tinggi. Yang ketiga, persatuan, yaitu pemberlakuan proses yang tidak memecah belah persatuan. Selanjutnya, kerakyatan, yang dimana nilai-nilai pokok dalam kerakyatan tercermin dalam diskusi, yang dimana dalam diskusi tersebut terdapat kebebasan untuk berpendapat dan adanya kesepakatan dan diskusi yang dimana tidak lepas dari nilai-nilai pokok sebelumnya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan. Selanjutnya ada keadilan sosial, yaitu penetapan keputusan yang menghasilkan manfaat bagi siapapun. Selanjutnya, partisipasi warga dalam demokrasi Pancasila. Yang pertama, adanya melakukan gotong royong, kerja bakti, memberi suara dalam pemilihan umum, mengikuti musyawarah, berani berpendapat dalam musyawarah, dan mematuhi aturan hukum. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi Pancasila yaitu adanya pemilu, penyampaian aspirasi, adanya lembaga perwakilan rakyat seperti DPR. Selanjutnya, adanya transparansi pemerintahan dan pembuatan undang-undang, yang dimana pembuatan undang-undang ini juga akan pasti melibatkan masyarakat. Ada pula tantangan dari selama demokrasi Pancasila, yaitu adanya penyalahgunaan wewenang para petinggi pemerintahan ataupun pihak-pihak pemerintah, terjadinya politik uang yang terjadi selama masa-masa kampanye pemilihan umum akhir-akhir ini, rendahnya kesadaran
dalam mewujudkan demokrasi Pancasila yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, dan kurangnya budaya diskusi dengan secara santun. Selanjutnya ada pula peran siswa dalam demokrasi Pancasila, yaitu menaati peraturan sekolah, membantu teman yang kesulitan, memilih pengurus sekolah dengan jujur, dan menyampaikan pendapat dalam diskusi sekolah. Contoh dalam diskusi anggota OSIS. Sekian dari saya, bila ada salah kata, mudah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.